pemirsa, kita tahu bahwasanya pendidikan mengalami perkembangan yang cukup besar. Betul begitu Pak Haryanto? Oh, sangat besar, Ya, bukan sangat cukup, besar. jadi sangat besar sekali ya. Ya, perkembangannya sangat pesat begitu ya Pak sangat ya? pesat sekali ya. Nah, adanya pembaharuan begitu ya Pak. Nah, kali ini mengapa penerapan digitalisasi sekolah itu sangat penting Pak bagi instansi-instansi untuk mengikuti hal tersebut? Ya, saya jawab ya. Jadi untuk menjawab ke hal tersebut ini ada latar belakangnya ya. Jadi ada latar belakangnya. Jadi sekali lagi pendidikan di Indonesia ya, khususan kita bicara Jember ya, itu sebenarnya ada 3 hal yang prestasinya belum mengembirakan ya. Jadi yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi. Jadi kesimpulannya kita dibandingkan di seluruh dunia itu masih kurang. Ya, masih tertinggal tertinggal ya. Sehingga kita harus ada upaya-upaya untuk mempercepat. Bahkan katanya Pak Menteri, ya Mas Nadiem itu bukan mempercepat, tapi melompat. Bagaimana penggunaan teknologi informasi ini diterapkan di dunia pendidikan. Nah, itu latar belakang yang pertama ya. Sekarang kita fokus bahas ini saja ya. Makanya saya itu dulu menjadi kepala sekolah ya, sering menyampaikan ke Dewan Guru ya, yang jadul ya, nuwun sewu ya jadul ya, yang guru zaman dulu yang proses pendidikannya mereka itu era 80-an ya, 80 90 itu teknologi informasi belum hadir belum hadir ya, sehingga mereka sekarang mengajar atau mendidik di era digital. Maka ini harus proses transformasi penyiapan SDM berubah supaya familiar ke digital. Sehingga saya sering ngomong, monggo Bapak Ibu Guru untuk berubah, mindset kita, ilmu kita untuk berubah. Jadi ilmu kita harus berkembang, minimal dipertahankan. Kalau yang dipertahankan itu bisa ketinggalan, maka dipertahankan dan ditingkatkan, terutama di penggunaan teknologi informasi. Saya sering ngomong, besok lek ono rejone zaman, penggayaan pekerjaan jenengan harus dilaporkan melalui digital. Betul. Absen jenengan harus dilaporkan melalui digital. Ini sudah terbukti semua. Jadi sudah terbukti semua. Bapak Ibu Guru sekarang absennya sudah digital. Pekerjaannya Bapak Ibu Guru termasuk saya, termasuk siapa di kantor sudah digital. Sudah melalui HP. Bahkan sekarang ada work from home gitu ya, bekerja di rumah gitu ya. Ada bekerja di rumah ya, tapi kalau guru rasanya sulit ini ya, karena apa itu guru itu ada mengajar dan jadi ruh daripada mengajar itu harus interaksi ya, interaksi sosial. Jadi harus ketemu peserta didik dan pendidiknya itu ya. Saya kembali ke fokus ke digital itu ya. Di kurikulum Merdeka ya, di kurikulum Merdeka tadi kan manfaatnya seperti apa Mbak ya? Di kurikulum Merdeka ini di gurunya ya, di gurunya itu di kementerian sudah menciptakan namanya aplikasi atau sering disebut platform PMM ya Mas ya, platform Merdeka Mengajar. Nah, ini manfaatnya begitu besar bagi guru ya, karena apa? Guru itu bisa merencanakan, melaksanaan, dan mengevaluasi pekerjaannya di genggamannya. Nah, di genggamannya, melalui HP ya. Apabila guru tersebut sudah mempunyai username dan password ya Pak. Username yang namanya itu Belajar ID. Belajar ID lah. Kalau sudah punya itu, ya masuk ke ngunduh dulu di HP-nya aplikasi PMM, ya. Kemudian dia masuk di situ akan kebutuhan perencanaan pelaksanaan pembelajarannya. Di situ karena terisi apa? Terisi kurikulum yang pertama. Nah, yang kedua di situ berisi perencanaan pembelajaran. Jadi yang sering disebut oleh di dunia guru atau di dunia sekolah itu perangkat pembelajaran. Kemudian di situ diisi juga yang namanya asesmen, ya, asesmen. Jadi guru itu bisa manfaatkan PMM itu dari yang sebutnya itu bentuk perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Nah, itu tadi saya kaitkan ya tadi ketinggalannya di penggunaan teknologi. Nah, di capaian hasil di peserta didik, negara kita itu oleh PITSA dan tim itu disimpulkan rendah terus.
Ayo, itu disimpulkan Betul. rendah. Kenapa? Karena di negara kita kan ujian nasional. Nah, sedangkan mereka yang survei kita, yang menilai kita itu bukan ujian nasional tapi asesmen. Nah, yang isinya asesmen itu AKN, AAA. Kompetensi minimal itu isinya adalah literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Maka salah satu hal yang kita disimpulkan rendah tadi penggunaan teknik, yang kedua adalah perolehan asesmen, sehingga di kurikulum terakhir ini kita sesuaikan dengan tingkat dunia dengan asesmen yang isinya literasi dan numerasi. Lah, di platform Merdeka Mengajar itu materi maupun asesmen sudah match sekali yang ada di HP, di genggaman Bapak Ibu guru itu. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu guru sudah merencanakan pembelajaran sampai ke asesmennya, itu di situ ada, nah, murid bisa masukkan HP-nya. Nomor-nomor HP-nya sudah dimasukkan di situ, sehingga soalnya tidak seperti dulu sudah kita butuh namanya ngetik manual, kemudian sudah lebih di blender gitu ya, namanya apa itu ya, zaman kuno itu enggak sudah. Jadi cukup di satu genggaman sudah ada perencanaan pembelajaran sampai contoh-contoh video mengajar, terus bagaimana di situ ada asesmen, bisa dilingkan ke HP-HP anak, jadi anak-anak bisa akses ngerjakan, gurunya tinggal tombol sudah dikoreksi. Kan begitu. Nah, betul, ini betul, Pak. luar biasa pemanfaat di dunia Telkomsel kalau dibandingkan zaman saya sekolah dulu kan begitu ya. Harus beli namanya hasil apa itu LKS atau yang dipakai untuk di lingkungan siswa dari guru saya, yang hasil ketikan Bapak Ibu guru, kemudian di blender itu, nah, di blender, gitu ya. Terus anak-anak harus iuran. Karena kalau beli buku yang cetak duitnya besar kan begitu. Itu yang cara langkah modal. Kalau sekarang insya Allah yang dulu berbasis kertas apa itu sudah hilang, sudah berbasis komputer. Sudah meminimalisir gitu ya Pak penggunaan kertas jadi, begitu ya. Manfaat yang luar biasa ya di segi manajemen itu non efisien ya Mbak. Mungkin ke Mbak di TV jelas ya efisien. Terus tepat guna ya begitu. Betul. Efisien dan efektif gitu ya. Berhasil guna. Mungkin itu ya. Mungkin yang lain-lain monggo apa. Baik Pak. Tadi Bapak juga menjelaskan terkait dengan Indonesia ini merupakan negara yang kalau misal diadu terkait dengan data PISA begitu ya Pak ya, itu sangat tertinggal. Betul. Seperti negara Turki pun itu kita dalam segi yang sama, latar belakangnya sama, tapi mengalami ketertinggalan juga Indonesia begitu ya Pak. Dan juga tadi Bapak menjelaskan terkait dengan PMM ada aplikasi khusus begitu ya Pak. Nah kiranya dengan adanya aplikasi-aplikasi atau kiat-kiat yang mempermudah dalam digitalisasi tersebut, adakah manfaat atau mungkin malah hambatan bagi guru ataupun siswa, Pak? Oh, kalau saya gini bicara menjawab apakah ada manfaat atau menjadi hambatan, itu saya tetap akan jawab ini ada manfaat yang sangat besar ya, manfaat yang besar dan dari masalah yang sudah dituliskan di negara kita. Jadi karena apa tadi, di ketertinggalan penggunaan teknologi, kita sekarang guru-guru kita dipaksa. Guru-guru kita dipaksa harus menggunakan teknologi. Itu sudah program dari kementerian ya. Kemudian dari segi siswa ya, dari segi siswa mungkin bukan hambatan ya. Ini bukan hambatan karena prosentasenya kecil sekali. Kecil sekali peserta didik kita yang istilahnya tidak mendukung atau belum punya komputer atau belum punya HP. Handphone. Nah, itu survei saya itu pada awal corona ya, jadi pandemi virus corona itu di tahun 2019 kurang lebih bulan apa itu pandeminya itu akhir bulan Februari ya kita langsung dipaksa penggunaan pembelajaran dengan online ya. Di situ akhirnya guru-guru kita dipaksa yang dulunya tidak mengenal Google Form, betul, Zoom meeting. Nah, itu kita harus cepat beradaptasi begitu kita ya, jadi Pak, sekolah, kepala sekolah dan mereka guru kita yang punya SDM lebih itu saya hadirkan untuk pendampingan ke teman-temannya. Jadi ini malah dulu saya terapkan, saya beri honor ya. Tolong teman-temannya diajarin, dimasuk di ruang lab
sekolah untuk teman Bapak Ibu guru yang belum ngerti Google Form, belum ngerti Zoom meeting kan begitu. Karena apa? Kita secara tiba-tiba dipaksa lompatan penggunaan teknologi, itu salah satu contoh. Nah, di segi siswa, jadi insya Allah tidak ada hambatan. Jadi mungkin saya katakan kecil sekali, jadi waktu itu ada beberapa, jadi dari jumlah murid saya itu kurang lebih 530, itu ada 9 siswa ya. 9 siswa itu tidak kelihatan di Zoom meeting-nya Bapak Ibu guru, tidak kelihatan di Google Form-nya Bapak Ibu guru, itu hambatannya ternyata ada yang HP-nya itu bukan Android. Nah itu ya, iya. HP bukan Betul, Android. Pak. Terus ada yang memiliki HP Android tapi nggak punya pulsanya. Nah kan begitu, begitu ya, nggak Pak, punya ya? internetnya. Kemudian Betul, ada yang HP Android, apa itu ada pulsa, kembali ke anaknya ya, tidak apa itu. Kompleks begitu ya, Pak, ya? Belum terbiasa ya, Iya, belum terbiasa, betul, perlu betul. pendampingan kita untuk membiasakan belajar secara online. Kemudian dari hambatan-hambatan tadi yang saya ceritakan, yang belum punya HP, nah ini ya bisa diselesaikan saat pembelajaran masuk ke ruang lab komputer ya. Betul, Kan Pak. tidak massal ya, hanya beberapa anak, mungkin 1, 2, 3. Kemudian yang tidak punya internet, alhamdulillah dari kementerian itu diambil dari data Dapodik, operator kita itu suruh masukkan nomor-nomor HP. Betul, saya juga merasakan itu, Pak. Merasakan ya? Iya, betul. Nah, itu kan jadi dari masalah yang tidak punya itu ternyata kementerian sudah jawab. Ya, ada kan, beasiswa itu terkait dengan internet itu ya, Pak, ya? Dari yang tidak punya internet, jadi nomor-nomor HP dari anak-anak kita, peserta didik kita yang sudah dimasukkan Dapodik itu tiba-tiba siapa yang isi, tidak tahu apa malaikat apa siapa. Tiba-tiba ada ini ya, Pak, kuota masuk gitu ya, Pak. Ada kuota Betul. masuk 50.000 itu, Betul, termasuk Bapak Ibu gurunya. Nah, itu ya, sehingga kesimpulan saya untuk penggunaan teknologi ini tidak ada lah hambatan, tidak ada. Yang hambatannya ya cuma itu, daerah-daerah yang masih blank spot itu ya. Nah, Iya, Pak. itu. Jadi saya artikan bahwasanya hambatan di sini sebenarnya tidak mempersulit ya, Pak, tapi Bukan, menyesuaikan begitu ya. menyesuaikan, betul. Barangkali guru ataupun siswa itu mengalami culture shock atau mungkin kaget gitu ya dengan betul, perubahan betul. begitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Mungkin karena perkembangan pesat juga dalam bidang pendidikan, termasuk dengan digitalisasi, terbantunya adanya digitalisasi. Nah, harapan dari digitalisasi sekolah menurut Dinas Pendidikan ini seperti apa, Pak? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu ya, Pak. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.